I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini sebagai moderator. Dan di tim oposisi ada Vicky, Dini, dan Gadis. Di tim afirmasi ada Amel, Zulfi, dan Fadil. Di penulis ada 2 orang, yaitu Moza dan Karin. Baik, di sini saya akan membawakan tema game online mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Berbicara mengenai game online sekarang sudah tidak dapat dipisahkan dari berbagai kalangan di masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa sekalipun. Oleh karena itu, bermain game online secara terus-menerus dapat memicu kecanduan sehingga berdampak pada kondisi psikologis. Telah banyak penelitian mengenai kecanduan game online, namun dari banyaknya penelitian yang dilakukan, masih sangat tinggi fokusnya terhadap tingkat pencegahan dari game online tersebut. Remaja dianggap lebih sering dan lebih rentan terkena kecanduan game online dibanding orang dewasa. Oleh karena itu, masa remaja dianggap masih dalam periode ketidakstabilan, cenderung lebih mudah terjerumus terhadap percobaan hal-hal baru, dan beresiko menjadi timbul perilaku yang bermasalah. Ada remaja sudah mengalami gangguan mental akibat pengaruh dari game online, diantaranya sudah marah, emosional, serta berkata kotor. Dampak dari game online terhadap kejiwaan atau kondisi psikologis adalah di mana para pengunduh game online akan sering dan berinteraksi dengan dunia maya saja, serta melupakan tanggung jawab belajar sebagaimana mestinya, terutama di kalangan pelajar. Hingga mengakibatkan remaja yang kecanduan sudah kurang tertarik terhadap kegiatan lain. Mereka akan lebih cenderung mudah merasa gelisah saat sedang tidak bermain game. Selain dari itu, remaja yang sudah kecanduan game online juga memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat kurangnya aktivitas fisik, sering begadang, dan terlambat makan. Dari ketidakteraturan pola hidup tersebut menyebabkan bukan hanya berpengaruh pada kondisi mental remaja, melainkan juga pada kondisi kesehatan. Serta ada game online yang memperlihatkan tindakan kriminal, kejahatan, kekerasan, kelahiran, perusakan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi alam bawah sadar remaja bahwa kehidupan nyata ini layaknya sama di dalam game tersebut. Oke, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut kalian, apakah benar bermain game online dapat menyebabkan gangguan mental? Untuk tim oposisi, silakan terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim oposisi, perkenalkan nama saya Rizky Andini. Perkenalkan, nama saya Gadis Rimbi Prastiwi. Perkenalkan, nama saya Dwiki Aparelli. Jadi dari pertanyaan itu, yang dimana pertanyaannya game online bisa merusak mental psikologis anak-anak, itu kalau kami bilang sih kami nggak setuju, karena dari game itu kita banyak hal-hal positif juga yang bisa kita ambil. Kayak kita bisa punya kawan baru, kita bisa kenal orang-orang jauh gitu. Tuh kira-kira gitu sih. Terus kalau kita bisa ngelola game dengan baik juga menghasilkan duit sih. Ya, pokoknya kami nggak setuju kalau itu tuh ngerusak mental anak. Itu aja yang Sekian bisa dari kami. Saya jelasin kenapa nggak setujunya tadi. Karena dari game ini kita bisa kenal orang baru. Virtual. Kalau misalkan kita bisa ngolah game ini dengan baik, kita bisa dapat duit dari game itu. Terus tuh dapat pengetahuan. Itu juga menghilangi stres. Oke. Itu aja. Afirmasi, bagaimana tanggapannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia Fitrianti, aktif afirmasi. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Perdana. Perkenalkan nama saya Fakri Fadila. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari moderator. Menurut saya, yang dapat menurunkan tingkat konsentrasi anak. Kecanduan bermain game dapat membuat anak mengalami gangguan konsentrasi. Ketika anak senang bermain game, dia akan lupa waktu, apalagi jika ia terus-terusan menang. Kalau misalkan ia main game dengan teman-temannya lewat gadget, itu juga bisa mengganggu penglihatannya, seperti membuat mata minus, habis itu membuat juga membuat anak-anak berkurang, dan bisa juga membuat anak-anak tersebut kurang berkomunikasi dengan dunia luar. Sekian jawaban dari saya. Kami menentang tim afirmasi karena kalau misalkan orang main game tuh ya tergantung orangnya juga, dia bisa nggak ngasih waktu, dia bisa nggak bagiin waktu, tergantung orangnya. Kalau dia bisa membagikan waktu pasti nggak akan kayak gitu. Lutfi, oh iya sih Lutfi. Ya Allah. Itu sih. Jadi kalau kita main game itu bukan karena kita nanti tiba-tiba lupa sama dunia, bukan. Tergantung kalian bisa bagi waktunya. Semua itu tergantung diri sendiri. Ya gitu. Tetapi biasanya anak yang kecanduan bermain game itu mengandung unsur sering melakukan kekerasan seperti Duki. Seperti dia akan lebih agresif, memiliki emosi yang tinggi. Iya, mungkin iya. Emosi apa nih? Emosi dalam bentuk apa maksudnya? Seperti ia akan lebih sering melontarkan kata-kata yang kasar. Tak jarang mereka melakukan kekerasan fisik. Banting HP, Ya, banting HP ke orang. Dwiki bisa menyanggah? Kalau ke orang itu akibat main. kalau dia main game terus kalah, nanti dia tuh bakal merusak hancur lagi. Tergantung orang. Tergantung orang. Pokoknya kami nyangka ya, game itu bukan semuanya pengaruh buruk ada di game, tergantung orangnya. Dia bisa nggak ngelola game itu jadi bagus. Kan Fadil kalau main game istighfar kan. Subhanallah, itu Masya Allah. contoh yang baik, salah satu contoh anak yang baik di tim kalian. Udah itu aja sih yang bisa kami sampaikan dari tim oposisi. Apakah tim afirmasi ingin menambahkan? Tidak. Asramel. Selemeu. Dia sudah kalah. Cara agar minimalisir dampak negatif terhadap game online. Apa Bun? Kan mengemukakan pendapatnya duluan. Afirmasi dulu lah kalau kayak gini berarti. Wih, panas banget sih pakai jaket. Soalnya apa? Apa? Bagaimana cara agar meminimalisir dampak negatif terhadap game online? Kayak lebih sering membaca buku aja, mengganti handphone seperti. Ini ke tim mana dulu? Tim afirmasi nih mereka masih ngomong. Sebenarnya anak juga membutuhkan peran orang tua dalam mengawasi anak agar tidak terus-terusan bermain HP, seperti membatasi bermain HP. Bisa aja malam-malam itu HP-nya ditaruh di kamar orang tuanya, dicas, ntar paginya baru diambil lagi. Apalagi? Apakah itu saja? Apa nih jawaban kita? Mungkin itu saja dari kami. Kita Kemukakan pendapat lain. apa ya? Pendapat kami apa ya? Sama aja nggak sih? Nggak ada sanggahan sih. Nggak ada sanggahan sih, soalnya kan kalau peran orang tua tuh dalam Kehidupan. mengawasin anak itu sangat penting. Kan nggak mungkin anaknya masih kecil kasih HP, dibiarin gitu aja nggak diliatin kan gawat. Udah sih itu aja.
Apa? Nggak ada tambahan, itu aja. No comment. Nggak ada. Ada. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Anda, harusnya membatasi bermain gadget seperti 2 jam sehari dan membiarkan melakukan aktivitas lainnya bermanfaat kepada tim oposisi. Ini merugikan kita di pertanyaannya. Tim oposisi. Oh, kami. Membatasin ya. Gimana ya? Tunggu. Kasih waktu dulu. Wi, tolong dong, Wi. Wi, tolong, Wi. Kalau aku membatasi itu tergantung umurnya juga. Kalau masih kecil atau apa boleh dibatasi. Kalau dari gede itu nggak dibatasi. Terus sama tergantung tujuan dia main Tujuan game main HP itu apa? Kalau dia main game HP untuk yang bermanfaat ya Seperti konten-konten. nggak perlu dibatasin. Kalau misalkan ya yang bermanfaat gitulah. Kayak konten YouTube. Itu buat game. untuk orang dewasa. Sedangkan kalau untuk anak-anak ya itu harus dibatasin. Itu aja. Udah itu aja. Gue lu Speak up. Si Fadil ini berguna apa ya? Jadi bagaimana tanggapan konfirmasi? Udah jawabin. Aduh, jilbabnya. Jawab Del. Konfirmasi. Fadil. Jawab. Apa tadi? Tadi apa? Suruh ulang lagi kita. Ulang, Wi. Enggak loh, pertanyaannya enggak sih yang kata Fadil. Enggak loh, dia suruh nanggepin jawaban kita tadi. Yang itu apakah orang tuanya itu pernah membatasi bermain HP kayak 2 jam sekali gitu? Ya tergantung prinsip orang tuanya sih. Pendapat kau loh Fadil. Pendapat aku ya dilihat dari orang tuanya lah, kayak mana. Oh, oke. Pendapat diterima. Kasih contoh, Dil. Kasih contoh. Fadil, depannya kalau dia jadi orang tua Udah itu aja. Ini ada masih terbalik kan? Fakri Fadilah. Harusnya tadi kita jawab gini, Dek. Dil, ya Allah, kok bisuin, Dil? Kau ngomong apa sih? Menurut aku, kalau itu tuh, kalau memang dia dari kecil main HP-nya udah dibatasi, mungkin kalau memang prinsip itu tuh udah ke bawah sama dia sampai gede, dia nggak bakalan sering main HP. Jadi dia bakal bisa ngebagi waktu di mana main HP, di mana dia tuh harus melakukan aktivitas yang lain. Jadi itu tuh memang diawasi sama orang tua dari kecil. Kalau misalnya udah gede gimana? Itu tergantung dianya lagi. Kalau misalkan dia jauh dari orang tua, kalau memang pas dulu tuh dia tuh udah ngejadikan hal itu sebagai prinsip, pasti dia bisa ngebagi waktunya. Kapan main HP, kapan ngelakuin aktivitas. Tapi kalau memang misalkan orangnya nggak bakal, pasti dia nggak bakal ngelakuin prinsip orang tuanya yang dulu. Tim oposisi, apakah ingin? Tidak, semuanya sudah terjawab. Mantap. Ini pertanyaan banyak merugikan kami perasaan. Yaudah, Udah. next question. Next. Itu nambah nggak sih? Gua Hah? Apa? pertanyaan selanjutnya. Aku nanya Fadil. Pertanyaan keempat. Online, ada seorang anak Apa? uang yang ia sembunyi dari orang tuanya, tetapi orang tuanya malah memarahi sang akhir karena alasan kenapa tidak dilarang. Itu pernah viral. Bisa diulang pertanyaannya? Silakan kalian. Ulang dong pertanyaannya. Macet-macet. Pelan-pelan bacanya. Tunggu.
Tunggu ya. Kan gini. Dulu kan pernah viral. Repeat dulu. Bentar. Nah, di uang orang tuanya. Malah memasukkan katanya kenapa lalu dibolehkan anak seksual. Itu Apa nih? jadi Kan ada nak. bagaimana tanggapan kalian terhadap pikiran tersebut? Oh, kayak top up gitu. Terus anaknya marah-marahin kasirnya. Oh, memang merugikan ini pertanyaan. Dulu ya. Menurut aku Nggak itu setuju. terjadi karena kelalaian orang tua. Mungkin ada dua kemungkinan, antara dia sembarang naruh uang sama dia nggak mengawasi anaknya sampai anaknya melakukan hal tersebut. Jadi kasirnya tuh nggak ada salah sama sekali karena kan dia nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin kan setiap anaknya bayar, ada dapat duit dari mana? Nggak mungkin. Jadi itu mungkin pure dari kesalahan orang tua karena anaknya kurang diawasi. Menurut kami Ada di posisi menurut kami ini bukan salah atau malah kembali. apa? Apa kata dia? Apa Bu? Tadi dengung-dengung ging. Yang mana? Tadi apa katamu barusan? Apakah di posisi ingin menimpali atau malah ingin menambahkan atau mengemukakan pendapatnya sendiri? Mengemukakan pendapatnya sendiri. Menurut Kasih waktu. Oh iya. dah. Jadi menurut kami teman oposisi kami tidak setuju karena Ini murni bukan salah kasirnya, gamenya ataupun orang ibunya. tuanya. Karena dari di sini kita bisa melihat bahwa anaknya yang sendiri yang salah. Itu murni kesalahan anak karena game juga nggak memaksa untuk kita top up, kan kita bisa pakai gratisan. Siapa ya timnya gratisan? Oke, kami gratisan sampai badak. Lanjut. Jadi gitu, pokoknya kami nggak setuju kalau itu tuh Kesalahan kesalahan orang tua. Mungkin aja orang tuanya udah naruh di lemari atau di mana tetap Tapi diambil kan? emang dasar anaknya kayak gitu. Gimana? Gimana? Kayak maling, makanya diambil maling. Dwiki nggak ngajarin. Duki nih calon-calon. Dasar maling, makanya diambil. Mungkin semisalkan ya kasirnya nih tegas, pasti dia kayak nggak masuk akal juga. Anak kecil tuh kok top up banyak gitu, pasti bakalan ditanyain dong. Ini kamu anak mana? Pasti dia bakalan pernah ngeliat orang tuanya. Mungkin bisa aja diaduin ke orang tuanya biar orang tuanya tahu kalau anaknya kayak gitu. Tapi kan kasir cuma doang, bekerja aja. Jadi dia nggak punya hak juga buat memarahi anak kecil itu sih. Aku setuju sama moderatornya. Tapi kan sebagai kasir kan kita itu hanya menjalankan tugas. Iya, karena Iya. itu tadi kami bilang cuman jalanin tugas. Coba kalau misalkan dia bisa ngambil tindakan lebih. Kalau semisal kasir itu kakak dia baru bisa. Udah sih itu aja. Udah, ada pertanyaan lagi? Udah sih, kami dari tim oposisi cuman ngasih tanggapan kayak gitu aja. Pertanyaan kelima, apakah orang mempunyai peran penting dalam batasan anak-anak bermain game? Bisa diulangi, Bud? Apakah orang tua mempunyai batasan anak-anak bermain game? Apa? Apakah mempunyai peran penting dalam batasan anak-anak bermain game? Jelaskan alasannya. Afirmasi dulu dong. Konfirmasi dulu. Optisi dulu deh. Aduh, nggak setuju pula gitu ya.
bermain game. Nggak setuju kenapa ya? Apa yang Tunggu, kasih waktu dong. apakah orang tua mempunyai batasan anak-anak bermain game? Tidak. Kenapa nggak ada? Karena kita punya privasi. Nggak nyambung. Nggak bisa, Cok. Kita cuma bisa Oh, ya udah. Gilanya nggak sih? Kami itu mau posisi mana ya? Kami nggak bisa menjawab tidak karena orang tua mempunyai mempunyai hak untuk mengatur anaknya. dan Assalamualaikum. Kami dari tim oposisi ingin menjawab pertanyaan dari moderator. Jadi kami di sini tidak bisa menjawab tidak karena peran orang tua itu dalam tunggu penyimpanan aku penuh. Tunggu, ulang. Loh, ulang Cok, penyimpanan aku penuh Cok. Ulang. dikat dulu. Ulang anjay. Kami tim oposisi ingin menjawab pertanyaan dari moderator. Kami di sini tidak bisa menjawab tidak karena orang tua itu emang Memiliki mempunyai hak. hak dalam menjaga anaknya, ngasih batasan ke anaknya bermain HP. Jangan dibisuin juga. Oh masih bisu. Oh iya. Enggak lihat, Cok. Ulang. Kami dari tim oposisi ingin menjawab pertanyaan moderator. Jadi bahwasannya kami tidak bisa menjawab tidak ya kalau orang tua itu ngasih batasan ke anaknya untuk bermain game. Karena orang tua itu memiliki hak terhadap anaknya. Nggak mungkin anaknya 24 jam aja main game nggak dimarahin, kan nggak mungkin. Terus gak mungkin dia nggak keluar rumah, dia nggak bersosialisasi dengan kawan-kawan yang lain. Senolep-nolepnya orang bakal bersosialisasi nggak sih? Iya, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan dari tim oposisi. Swadikap. Tapi kalau misalnya orang tuanya nggak peduli sama anaknya, Nggak mungkin ada orang tua yang nggak peduli sama anaknya. Orang tua mana yang kayak gitu, ha? ada orang tua yang jahat, misalnya lagi broken home gitu. Woi, kurang ajar. Nggak peduli mamanya, pasti dia ngechat, dia ngabarin anaknya gimana. Kalian jangan kayak gitu, weh. Kita lagi main ini, weh. Udahlah. Wah, ada loh orang tua yang kayak nggak peduli gitu sama anaknya. Nih ya, nggak peduli orang tua pasti dia Punya saudara yang khawatirin peduli. kalian juga pasti dia, misalkan nih orang tua kalian lagi nggak di rumah, lagi di luar kota, pasti dia nyuruh saudara dia ngecek kalian. Nggak mungkin kalian ditinggalin gitu aja. Emang kalian bisa? Bisa. Aku sendiri. Ada loh orang tua yang nggak peduli sama anaknya, kayak dibiarin sendiri. Dwi Ki, balas Dwi. Gimana ya mau ngejawabnya, itu tergantung orang tuanya juga sih. Kalau orang tuanya kayak gitu berarti orang tuanya nggak punya tanggung jawab, berarti dia belum cocok jadi orang tua. Kalau udah kayak gitu berarti tergantung sama diri sendiri. Tergantung kesadaran orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak bisa ngedidik anak, udah hancur lah, itu rusak. Rusak. Ya udah, dikonfirmasi. Rusak. Apa tanggapan tim afirmasi? Maksudnya apa ya? Sebenarnya sebenarnya orang tua sama anak tuh pasti dia ada peduli juga. Tapi nggak semua orang tua tuh punya waktu buat peduli anaknya. Ini malah kayak kebalik gitu kita ya. Tapi belum tentu juga saudaranya tuh mau bertanggung jawab, kayak ya udahlah kan ini anak orang, biarin aja. Kalau ada Jadi kadang ada juga anak yang kayak kurang diperhatiin sama orang tuanya, tapi dibiarin gitu aja. Plastik saja. Jadi biasanya Kriminal. anak-anak tuh kebanyakan yang buat. Kalau nggak punya orang tua, Woi, Gelap. tidak yakin bodoh. kan orang yang ingin Gelap. menjawab. Oh, mungkin ya ada orang tua yang nggak tanggung jawab sama anaknya gitu Ya. kan. Tapi kan kayak
Mau gimana pun itu anak dia, darah daging dia, kan nggak mungkin kalau nggak pernah dilihat sekali aja nggak mungkin nggak pernah dilihat. Ceperot kan langsung ditembak. Nggak pernah. Cok. Mau nggak tanggung jawab itu, harus disidang. Ini orang tua siapa yang digibahin? Nggak tahu. Ayo ada pertanyaan lagi. Wi, dosa Wi. Oh, lho, Wi, sana udah nggak ada apa-apa lagi. Udah sih dari tim oposisi sampai segitu saja kami bisa menanggapinya karena ini sangat sensitif ya kawan-kawan. Iya, ini sudah entah kemana-mana jalur omongan kita. Iya. Sorry Kak. Ini udah masuk ke permasalahan. Ini udah permasalahan masing-masing. Iya, Tentang iya. orang tua, itu beda topiknya. Iya, kita udah melewati batas. Kami dari oposisi. Maaf. Ya game bagi orang tua. Iya, karena orang tuanya nggak bertanggung jawab. Jadi kami minta maaf. Apa kok disukan men? Udah sih, udah itu pokoknya semua salah orang tua. Udah itu. Udah. sudah. Ngereok. Nanti kita cut kok. Udah itu aja sih. Orang tuanya tuh kayak peduli. Terus dia tuh cuma ngasih pesan, "Oh, jangan main HP terus ya. Jangan ini terus." Sedangkan orang tuanya tuh nggak ada di situ, orang tuanya pergi kerja. Anaknya tuh sering ditinggalin sendiri di rumah. Tanggapan aku, kasihan kali kayak gitu. Kayak Kalau kayak gitu berarti tergantung sama diri sendiri kan, toh yang punya badan kita sendiri, yang butuh kesehatan kita sendiri. Saya kalau gede tuh makin berpikir, tapi berpikir belum tentu ngelakuin apa yang dipikirin. Tak lupi tak imut kan ya. Panas banget Cok pakai jaket. tapi kalau ngomongin orang tua, kadang kita juga sih yang salah. Pikirin aja. Ubah latar belakangnya Pi. Bisa tuh. Weh, ini Udah, apa nih? makanya Kita ngomong lagi. Ya, Kan menimpa Ali. Sudah. Ini tim afirmasi. moderator. Ini tidak mau menambahkan kah? Ini. Moderator. Fadil tuh masa nggak mau menambahkan? Fadil, Lutfi, ada yang mau nambahin? Ngomel aja. Mau ini. Ngapain Dek? Udah ini kami. Udah, kami dari tim oposisi cuma sampai segini aja sih ngasih tanggapannya. Anjay. Sorry Kang. Apakah atau masih ingin menambahkan? Fadil kan yang mau ngomong tuh, Fadil mau ngomong. Mungkin sebab dari saya pribadi itu aja. Oke, ini debatnya saya tutup. Ambil anjing. Astagfirullah. Banyak lah yang dikat nih. Coba buka bisukan Fadil, Pak. Buka bisukan Fadil. Tapi banyak. Cuma bisa dibisukan doang. Dia lagi nonton apa? Fokusnya ya. Ini pamitnya masing-masing. Ya dah, kami. Kayak Amek Bareng-bareng, Wi. pamit undur diri gitu. Tunggu. Ih, Saya pamit undur diri. Satu. Ini tempat kali ini. Hari ini undur diri. Duh. Kok enggak? Dwi goblok. Iwi baik Wi. Tata letaknya beda lagi nih bodol. Kok jadi Ya aja lah, sama aja pun. Udah ada deket-deketan tapi ini kita. Enggak, coba lah ulang. Ulang. Menutup debat kali ini, saya Putri Anggraini sebagai moderator pamit undur diri. Saya sebagai penulis pamit. Silakan yang lain. Kami dari tim oposisi, saya Rizky Andini. Saya Gadis Mimpi Prastiwi. Saya Dwiki Aparelli. Pamit undur diri. Saya Amelia Fitriani.
Dalah nih ya, dalah. Ulang afirmasi ulang. Weh, Fadil kamu tuh. Padil mukamu, Dil. Terus ngapain? Cepet penutupan afirmasi. Masya Allah, cepat Pak. Udah azan loh, sholat. Cepet lah. Cepet afirmasi. Untuk debat kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye bye. Bye. Sedikit. Yang ini Putri dong. Dwiki yang edit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Woi Om Ded, Dewan RR Om Ded. Anti